Selamat pagi, Mr. Arsana dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Oleh saya sendiri, Dewa Ayu Aletriska Dewi, NPM 21018820300026 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, berikutnya ada biodata dari diri saya sendiri. Yang pertama, saya lahir di Siangan, 21 Juni 2003. Education background, saya berasal dari SD Negeri 3 Siangan, lalu lanjut di SMP Negeri 2 Gianyar, dan di SMA Negeri 1 Blabatu. Sekarang saya menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unmas Denpasar. Hari ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari Standar Nasional Pendidikan. Berikutnya ada landasan hukum Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang 8 standar dari Standar Nasional Kependidikan. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian Standar Nasional Pendidikan. Regulasi pendidikan menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dapat dikatakan sebagai kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Baik, selanjutnya yaitu landasan hukum standar nasional pendidikan. Landasan hukum standar nasional pendidikan nomor 57 tahun 2021 yaitu pasal 5 ayat 2 UUD 1945, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Tiga itu adalah landasan hukum dari Standar Nasional Pendidikan yang memuat aturan-aturan tentang pendidikan. Nah, berikutnya adalah 8 komponen dari Standar Pendidikan Nasional atau Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Lalu, berikutnya ada standar isi. Standar isi adalah kriteria ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ketentuan standar isi secara lebih rinci
diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2013. Di dalamnya memuat tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat sikap pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses diatur dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Berikutnya ada standar penilaian pendidikan. Nah, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Itu adalah pengertian dari standar penilaian pendidikan. Berikutnya yaitu standar tenaga kependidikan. Nah, standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidikan meliputi pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA, SDLB, SMLB, SMALB, SMK, atau MAK. Satuan pendidikan paket A, B, dan C, dan pendidikan pada lembaga kursus dan pelatihan. Pendidikan di TK sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas. Pendidikan di SD sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran paling tidak mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu adalah definisi dari standar tenaga kependidikan. Berikutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,
tempat bermain, serta tempat berekreasi dan sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar, sarana dan prasarana diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Standarisasi sarana dan prasarana sekolah merupakan suatu penyesuaian bentuk, baik penyesuaian dalam hal spesifikasi, kualitas, maupun kuantitas dan kriteria minimum yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Dan standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, kedua standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, yang ketiga standar pengelolaan oleh pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Nah, standar pembiayaan pendidikan adalah besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi yang pertama yaitu gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Dua, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Tiga, biaya operasi pendidikan tak langsung. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai Standar Nasional Pendidikan. Terima kasih sudah menonton video dan semoga yang menonton bisa mengerti tentang penjelasan yang sudah saya berikan. Terima kasih.